الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi dan apa kabar semuanya, anak-anak Bapak sekalian yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun dalam metode yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda. Kalau sebelumnya kita langsung tatap muka di room Zoom, sekarang Bapak buatkan video atau offline ya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama untuk membaca doa dulu, doa sebelum belajar. Yuk semuanya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, materi hari ini kita sambung dengan materi yang sebelumnya. Kita mengenal seputar Idul Adha ya. Hari ini kita akan belajar apa kira-kira. Kalau kemarin kita sudah tahu awal mula adanya kurban, itu hubungannya erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalian sudah sangat paham, kemarin materinya sudah disampaikan. Lalu apa yang akan Bapak sampaikan hari ini, dan kalian semuanya wajib memahaminya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar seputar Idul Adha. Masih sambungan materi yang sebelumnya, yang kemarin ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenal lafal niat sholat Idul Adha ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu, bahkan hafal ya, dan mungkin sebagian ada yang baru setengah-setengah. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita akan bersama-sama belajar lafal niat sholat Idul Adha.
Ya, lafalnya perhatikan cara membacanya. Usolli sunnatal li'idil adha. Itu usolli sunnatan. Di sini harusnya ada tasdid, Bapak kelewat tasdidnya. Jadi cara bacanya usolli sun, tahan dulu, ada tasdid. Setiap ada tasdid itu ditahan dulu 2 harokat ya. Dalam tata cara membaca Al-Quran atau membaca Arab itu seperti itu. Usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi dari ma'muman langsung ke sini. Ya, ini nanti ada yang namanya kalau dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bilaguna. Ya, ketika ada tanwin bertemu dengan lam, maka itu dimasukkan bukan man tapi cara membacanya mal. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi cara membacanya ma'muman lillahi ta'ala, seperti itu. Ya, kalau jadi makmum, bagaimana kalau suatu saat nanti kalian menjadi imam? Maka makmumnya tidak dibaca, yang dibaca jadi setelah mustaqbilal kiblati imamal lillahi ta'ala. Tapi untuk saat ini mah berarti kalian niat sholatnya menjadi makmum, ya. Sekali lagi Bapak contohkan niatnya. Usolli sunnatal idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Mungkin ada yang bilang, Pak, kok tidak pakai adaan? Misalnya begini, mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Boleh. Tidak pakai pun tidak apa-apa, ya. Ini saja ya yang Bapak sampaikan. Kalau kalian nanti boleh pakai mustaqbilal kiblati adaan makmuman boleh. Ya, tapi ini juga lebih simpel, lebih ringkas, tidak apa-apa. Usolli sunnatal idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tuh, ya. Sebetulnya yang namanya lafal niat sholat itu sama saja. Hanya yang membedakan apakah fardhu atau sunnah. Sholatnya itu fardu atau sunnah. Kemudian niat sholat apa? Misalnya kalau ini kan li'idil adha, berarti idul adha. Kalau idul fitri, li'idil fitri. Itu kalau duha, berarti usuli sunnatat duha. Kesininya mirip-mirip semuanya. Ya, seperti sholat tarawih sama. Usuli sunnatat tarawihi rok'ataini sama. Ya, seperti itu. Oke. Artinya apa? Nah, artinya usolli, aku niat melaksanakan. Ya, karena kita kan mau langsung melaksanakan. Usolli tidak pakai melaksanakan pun tidak apa-apa. Ya, aku niat sholat sunat Idul Adha boleh. Ya, tapi Bapak di sini pakai kata melaksanakan. Usolli, aku niat usolli sunnatal Idul Adha, begitu sajalah. Ya, biar kalian langsung paham. Usolli sunnatal Idul Adha, aku niat melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, rok'ataini 2 rakaat, mustaqbilal kiblati, ya, menghadap kiblat, makmuman, sebagai makmum, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, ini wajib kalian bisa, wajib kalian hafal. Ya, itu. Ini niat lafal niat sholat Idul Adha. Selanjutnya yang akan Bapak sampaikan
yaitu mengenai amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Adha. Ya, adapun amalan sunnah misalnya sebelum hari raya Idul Adha itu beda lagi. Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 9-nya kita disunnahkan untuk puasa sunnah. Ya, namanya puasa Arafah. Itu tanggal 9-nya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa sama-sama belajar melaksanakan puasa sunnah tanggal 9 ya. Kita nanti akan bareng-bareng lah. Bareng-bareng untuk melaksanakan sholat puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Adapun dari sekarang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita dianjurkan perbanyak qiyamul lail ya, bangun malam, zikir, tahajud, ya itu lebih bagus lagi. Tapi ini yang akan Bapak sampaikan, amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Adha. Yang pertama, perbanyak mengumandangkan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi amalan sunnah yang pertama itu perbanyak mengumandangkan takbir. Ini kalau Idul Adha itu selama 4 hari, tanggal 10, malam tanggal 10 itu ya mau Idul Adha-nya, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyriknya kita pun disunnahkan terus mengumandangkan takbir minimal setelah setiap sholat ya. Setelah setiap sholat biasanya imam itu memandu jamaah takbir dulu ya. Itu yang pertama ya. Bacaan takbirnya sudah tahu kan? Ya, takbir, tasbih, tahmid, tahlil itu yang tadi ya. Takbiran lah bahasa lainnya mah. Kemudian yang kedua, mandi sebelum sholat Idul Adha. Ya, ada yang mengatakan di sini apalagi yang punya hadas besar ya. Di sini namanya mandi besar atau mandi wajib. Ya. Itu bahasa umumnya mah mandi lah. Jadi kalian disunahkan sebelum berangkat sholat itu mandi dulu. Apalagi habis tidur. Ya, takbiran sampai tengah malam, sampai jam 2, jam 3, terus tidur. Bangun langsung Idul Adha. Oh kan kurang pantes. Ya, baju masih kusut. Apalagi yang tidurnya ngiler, bau iler. Aduh, itu pelanggaran itu ya. Jadi disunahkan mandi pakai sabun, ya, keramas, pakai sampo, itu sunnah. Pak kalau nggak mandi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya mah disunahkan mandi, ya. Itu karena sunnah ini merupakan perbuatan Rasulullah. Rasulullah selalu melakukan hal ini, ya. Yang ketiga, setelah mandi jangan lupa dandan. Pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Tuh. Kemudian yang keempat, memakai pakaian terbaik dan bersih. Nah, di sini jangan salah paham. Pakaian terbaik itu bukan harus mesti pakaian yang baru. Tidak. Ya. Pokoknya pakaian terbaik itu mana yang menurut kalian baju yang paling bagus. Baju muslim ya. Itu lebih bagus untuk sholat. Itu masa mau jalan-jalan aja kita pakai baju yang paling bagus, kemudian wangi, masa kita mau sholat pakai pakaian yang sudah butut, kan kurang pantas seperti itu. Ya,
Jadi memakai pakaian terbaik dan bersih. Harus bersih, suci maksudnya ya. Kalau bajunya ada kotoran, misalnya ada tai cicak, nah itu nggak bisa, itu ada najis ya. Kemudian yang kelima, memakai jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Id. Itu ya, kalau misalnya dari rumah kamu ke masjid itu ada 2 jalan, Pak. Ada lewat gang ini, ada lewat gang yang satu lagi. Kalau bisa ketika pulang dan berangkat itu menggunakan jalan yang berbeda. Kenapa Pak harus berbeda? Mungkin salah satu tujuannya kan biasanya kita kalau lebaran itu salam-salaman ya, maaf-maafan dengan tetangga karena kita pastinya punya salah. Nah, dengan jalan berangkat dan pulang yang berbeda akan semakin banyak orang yang akan kita jumpai daripada menggunakan satu jalan. Itu ya. Ya, meskipun sekarang mah mungkin salamannya katanya tidak boleh bersentuhan ya. Itu seperti itu maksudnya kenapa harus mengambil jalan yang berbeda ya. Tapi insya Allah dah ya. Kita sebelum sholat kan wudhu, kita bersih-bersih. Masa ya itu masih ada kuman, masih ada bakteri, masih ada virus yang nempel. Tapi untuk jaga-jaga itu tidak apa-apa. Ya, waspada namanya. Ya. Kemudian setelah ini, ini ya, tidak makan sebelum sholat Id, Idul Adha maksudnya di sini ya. Itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu disunahkan makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Ya mungkin logikanya begini. Kalau Idul Fitri kan kita sebulan puasa tuh full. Kemudian biasanya kan setiap pagi itu tidak ada makanan ya di rumah itu. Paling hanya sisa sahur, sayur sisa, gorengan sisa, ya itu ikan sisa. Nah, kan ketika hari raya Idul Fitri mau serba ada opor, ada kupat, wah segala macam ada, ya. Nah, kenapa disunahkan kalau Idul Fitri untuk makan dulu? Ditakutkan nanti ketika sholat Idul Fitri baru imam itu takbir kita waduh, udah mikirin makanan nih. Ini imam lama bener ya. Di pikiran kita ingatnya makanan, ingat opor, ingat kupat. Wah pokoknya nanti kalau pulang itu langsung ambil piring, ambil kupat, ambil paha ayam yang paling gede. Ditakutkan itu daripada nggak husu, jadi disunahkan kalau Idul Fitri kita makan dulu. Tapi kalau Idul Adha disunahkan tidak makan dulu. Ya, tujuannya kita merasakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya. Ya kalau kita kan setiap pagi itu bahkan jam 6 itu kita udah nemu makanan, udah sarapan, udah kenyang. Nah, teman-teman kita di luar sana banyak yang jam 6, jam 7 bahkan sampai tengah hari belum menemukan makanan. Nah, mungkin kita akan belajar merasakan penderitaan teman-teman kita yang kurang beruntung, yang kalau mau sarapan itu harus kerja dulu, ya. Jadi tumbuh dalam diri kita untuk yang namanya perasaan ingin berbagi dengan sesama. Seperti itu tujuannya, ya. Jadi untuk sholat Idul Adha, maaf di sini Bapak kelewat Idul Adha maksudnya ya. Itu tidak makan dahulu. Jadi makannya setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Dan yang terakhir, perbanyak sodako. Ya, selain kita melaksanakan kurban, kita pun melaksanakan sodako. Ya, mungkin tambahannya perbedaan sholat Id baik Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat, perbedaannya salah satunya kalau sholat Jumat itu khotib khutbah dulu baru sholat.
Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha, perbedaannya si imam sholat dulu, baru nanti khutbah si khotib. Ya, itu sedikit perbedaan antara sholat sholat Jumat, Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian walaupun dengan keterbatasan ilmu Bapak, ya mudah-mudahan yang sedikit ini kalian bisa paham dan kita semua bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya. Jadi tugasnya hari ini silahkan kalian hafalkan, lancarkan niat sholat Idul Adha dengan artinya. Biasanya kalau dengan artinya itu kita bisa lebih meresapi. Meresapi, bukan meresapi, meresapi. Bukan hewan sapi, meresapi. Ya, menghayati atau bahasa lainnya ya. Itu. Silakan kalian hafalkan, lancarkan ya. Dan nanti sebagai buktinya untuk penilaian Bapak, nanti kalian videokan kalian sedang membaca atau menghafal, maksud Bapak menghafal niat lafal niat sholat Idul Adha dan artinya itu yang tadi ya, niat saya melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, itu maksudnya ya. Terima kasih dari Bapak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa setelah ini baca doa setelah belajarnya masing-masing saja ya. Itu. Terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah jadikan orang-orang yang soleh, orang yang solehah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.